Halo, perkenalkan nama saya Domingo Zurmai dengan NIM 122048. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat perkembangan awal muncul ekonomi kelembagaan. Pada awal ke-19 sampai di awal abad ke-20, ekonomi kelembagaan pertama kali muncul sebagai respon terhadap teori ekonomi klasik dan neoklasik yang dianggap berfokus pada pasar yang sempurna dan pelaku ekonomi yang rasional. Sebelum Perang Dunia Kedua tahun 1910-an sampai tahun 1970-an, ekonomi kelembagaan berkembang pesat dengan munculnya beberapa ahli seperti John F. Commons dan William Michael menjelaskan bahwa kelembagaan adalah alat untuk mengatur konflik kepentingan di masyarakat dan menentukan struktur ekonomi. Pasca Perang Dunia Kedua tahun 1970-an, ekonomi kelembagaan mengalami penurunan popularitas karena dominasi ekonomi klasik dan formal. Namun para ekonomi kelembagaan tetap aktif, khususnya di Asia. Kebangkitan ekonomi kelembagaan tahun 1980-an di sekarang ekonomi kelembagaan kembali diminati dengan munculnya macam ekonomi kelembagaan Barneo Institutional Economics. Tokoh-tokoh seperti D. North O. Williamson dan R. Hause memimpinkan kebangkitan ini, bahkan berhasil mendapatkan penghargaan Nobel. Mereka menggunakan pendekatan yang lebih formal dan kuantitatif dibandingkan dengan pendahuluannya. Di sini ada pelaku ekonomi. Ekonomi kelembagaan, pelaku ekonomi ditempatkan sebagai entitas yang dikonstruksi secara sosial individu, organisasi, dan lembaga yang dipengaruhi oleh norma sosial, hukum, dan nilai-nilai budaya. Selain itu, hubungan antara ekonomi dan masyarakat, ekonomi kelembagaan, satu ekonomi dan masyarakat saling terkait erat, bahkan ekonomi dianggap sebagai bagian dari jaringan sosial dan yang lebih luas. Dua kegiatan ekonomi selalu dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, dan hukum. Ekonomi arus utama, satu ekonomi dan masyarakat saling terkait erat, bahkan ekonomi dianggap sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih luas. Peran pasar ekonomi kelembagaan salah satu dari berbagai lembaga, yaitu daya interaksi pasar tidak selalu efisien dan sering dipengaruhi oleh aturan dan norma sosial ekonomi. Arus utama pasar adalah mekanisme sumber daya di mana harga menentukan penawaran dan permintaan. Tujuan analisis ekonomi kelembagaan cenderung deskriptif dan eksplanatif, namun jarang predik. Analisis ekonomi jarang menghasilkan model karena tidak bertujuan menentukan variabel, dan hubungan antara variabel pasar dianggap efisien mencapai keseimbangan. Peran lembaga ekonomi dalam kelembagaan pusat, analisis lembaga formal misalnya hukum dan regulasi, aturan norma sosial dan budaya mempengaruhi perilaku ekonomi. Berikut pengakuan atas batasan rasional ekonomi kelembagaan, mengkritik asumsi rasionalitas sempurna dalam ekonomi neoklasik. Mereka berpendapat bahwa individu seringkali memiliki informasi yang terbatas, dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya sosial, budaya, dan psikologi, hingga keputusan yang diambil tidak selalu sepenuhnya rasional. Di sini analisis kekuasaan dan konflik ekonomi kelembagaan lebih memperhatikan distribusi kekuasaan dalam masyarakat dan bagaimana kekuasaan itu mempengaruhi hasil ekonomi, bukan hanya pada interaksi pasar yang efisien. 4. Aliran pemikiran mazhab utama itu ada ekonomi kelembagaan adalah menurut Hamilton 1930, cara berpikir memiliki kebiasaan suatu kelompok atau adat istiadat masyarakat. Kebiasaan habits, sebuah kecenderungan perilaku yang diperoleh melalui pengaruh suatu keadaan lingkungan tertentu dan diwariskan secara budaya, bukan secara biologis. Penjelasan salah satu teori dalam perspektif ekonomi kelembagaan, teori model kehidupan keberlanjutan kehidupan bergantung pada sejumlah modal yang dimiliki oleh individu, rumah tangga, atau komunitas bertahan hidup, meningkatkan kesejahteraan dan mencapai ketahanan ekonomi. Jenis model kehidupan yaitu ini modal alam sumber daya alam seperti tanah,